Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Subhanallahu azim. Bapak Ibu yang kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran, kami ingatkan diri kami dan kita semua bahwa kita masih berada di bulan haram, di bulan suci Bapak Ibu, yaitu bulan Muharram. Ada 4 bulan haram dalam agama kita, salah satunya bulan Muharram ini. Apa kelebihan bulan haram? Apabila kita beribadah di bulan haram itu, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bulan lainnya. Maka jangan sampai lengah. Targetkanlah sebenarnya target harian kita. Setidak-tidaknya di bulan haram ini kita lebihkan target kita. Target baca Quran kalau di luar bulan haram misalnya dengan juz, lebihkan di bulan haram ini. Begitu juga infak kita, infak harian kita mungkin 1000, lebihkan di bulan haram ini jadi 2000. Silaturahmi dan lain sebagainya, karena memang bulan haram ini bulan spesial. Bapak Ibu yang kami muliakan, firman Allah yang ingin kami ajak diri kami dan kita semua untuk melihat hikmahnya. Kita sudah masuk surah Al-Baqarah ayat 87. Wa laqad atayna Musa kitab, dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa kitab. Wa qafaina min ba'dihi bir-rusul, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Wadaina Isa bin Maryam, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam al-bayyinat, bukti-bukti kebenaran. Wa yadnahu, serta kami perkuat dia biruhil kudus, dengan Ruhul Kudus, dengan Jibril. Apapun nama, mengapa setiap ja'akum Rasul yang datang kepadamu bimalah tahwa, membawa sesuatu pelajaran yang tidak diinginkan, anfusukum mustakbartum, oleh kamu menyombongkan diri, perbarikan kadzabtum, lalu sebagian kamu mendustakannya, wafarikan taktulun, dan sebagian kamu bunuh. Ini Al-Baqarah 87 dan Al-Baqarah 86 seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Itu berbicara tentang balasan bagi orang-orang yang menjual akhirat dengan dunia dan mendapatkan azab yang kekal, dan mereka tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih gambaran dari Bani Israel. Dan di ayat 87 menjelaskan sebab dari kesesatan mereka, menolak dan membunuh para nabi yang membawa kebenaran.
Ini menunjukkan bahwa kejahatan mereka bukan hanya pada perbuatan, tapi juga pada penolakan terhadap petunjuk Allah. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah 87 Bapak Ibu? Dan ini gambaran Bani Israel. Sering kami katakan, kita sering mencela Bani Israel. Jangan sampai kita sama tabiat kita dengan Bani Israel. Apa Allah katakan di sini tentang Bani Israel di Al-Baqarah 87? Mereka menolak kebenaran. Dan yakinlah Bapak Ibu, orang yang menolak kebenaran adalah orang yang sombong. Apa itu kebenaran? Apapun kebenaran dari siapapun yang datangnya, kalau ada di antara kita tidak mau mendengar, menolak, maka kita adalah orang yang sombong. Ketika ada orang menasihati kita, mungkin yang menasihati kita lebih rendah dari kita, mungkin lebih tinggi jabatan kita, dan kita merasa risih, tidak nyaman, tidak mau dinasihati, maka saat itu kita sudah sama dengan Bani Israel yang tidak mau dinasihati, yang selalu membangkang. Dan memang sombong Bapak Ibu, orang yang tidak mau dinasihati pasti orangnya sombong. Dan lucu, ketika dia sholat, dia minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang benar. Kita minta hidayah kepada Allah. Ketika ada orang menasihati kita, sesungguhnya itu hidayah yang Allah kirim kepada kita. Tapi kita karena angkuhnya, karena sombongnya, tidak mau menerima nasihat. Maka camkan mulai sekarang dan sampai kita tinggalkan dunia ini, kalau ada orang yang menasihati kita, dengar. Kalau benar yang disampaikannya, kita amalkan. Kalau tidak benar, cukup jadi catatan dalam hidup kita. Artinya jangan sampai kita menolak nasihat dari siapa saja. Kemudian Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil, bukti dan mukjizat tidak menjamin keimanan. Kita lihat Bani Israel itu sudah banyak sekali mukjizat-mukjizat yang ditampilkan oleh Nabi Musa. Dan mukjizat terbesar menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Bani Israel itu lemah dan Fir'aun begitu kuatnya tidak masuk di akal. Bani Israel bisa mengalahkan Fir'aun. Tapi dengan mukjizat Nabi Musa bisa menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun. Mereka lihat, mereka saksikan. Tapi setelah selamat dari Fir'aun, mereka tetap dengan kehidupan kebiasaan mereka. Mereka tidak mau mendengar nasihat-nasihat dari Nabi Musa. Maka Bapak Ibu, bukti dan mukjizat tidak menjamin keimanan. Maka hati-hati kita, banyak tidak melihat kebenaran, tapi tetap menolak. Kenapa? Karena hawa nafsu kita. Maka hati-hati kita Bapak Ibu, banyak kita perhatikan orang yang awalnya betul-betul tegak lurus dengan aturan Allah, tapi ketika kepepet, dia susah segi ekonomi, ada peluang di sana dia untuk curang, dia lupa dengan kebenaran. Maka Bapak Ibu, ayat ini cukup menguatkan kita bahwa Bani Israel itu mereka paham betul dengan kebenaran. Bahkan mereka melihat betul mukjizat betapa benarnya Nabi Musa, tapi mereka mengikuti hawa nafsunya. Lalu kita mencela Bani Israel, tapi jangan sampai kita perilaku kita sama dengan Bani Israel. Kuncinya Bapak Ibu, jadilah orang yang benar dan mengamalkan kebenaran. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.